Kedengeran ya? Kedengeran. Oke. Halus ya. Oke. Suaranya panjang. Nah, Oke. Bener ya, berasa di Tibet ya, kayak deng, langsung para biksu lewat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali kita ketemu malam ini di podcast Ansor di sesi Selaras. Bersama saya Lely May dan rekan saya ada Mbak Ingrid udah pasti nih. thank you. Ya, ini luar biasa sekali malam hari ini ya Mbak Ingrid ya. Kita bisa menyapa sahabat-sahabat podcast Ansor dengan properti yang apa ini kira-kira ya? Mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu ya tentang apa-apa properti yang ada di depan kita. Ini berkaitan dengan sesi Selaras kali ini. Kita akan bicara tentang betulkah bunyi itu bisa menyembuhkan. Ini bunyi apa dan bagaimana? Ini kita sudah kedatangan ahlinya nih, Neng Ingrid nih, Mbak Ingrid. Ini gimana nih? Sebelumnya boleh dijelasin dulu nggak nih? Kira-kira ini propertinya apa aja sih? Ini nih kayaknya sangat menarik ya. Aku gagal paham loh ini. Kelihatan kayak mangkok ramen tadi. Gimana? Di rumah ya? Gimana Mbak Ingrid? Oke, jadi mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ini karena waktu F1 ya. Waktu F1 Mbak Rara itu pakai singing bowl. Betul. Nah, ya teman-teman ini sahabat-sahabat ini namanya singing bowl ya. Aduh. metal singing bowl karena ada juga crystal. Oke. Bunyi suaranya beda. Jadi si singing bowl ini dari Tibet. Selain singing bowl ini ada juga koshi chimes. Dia suaranya lembut gitu ya, seperti mainan bayi kalau mau tidur tuh yang biasa digantungin di atas. Ya, benar-benar dari bambu ya itu ya? Iya, dari bambu. Oke. Tapi dia ada besi-besi yang itu ada not-notnya. Oke. Terus kemudian yang ini namanya kenari. Dia punya efek suara seperti air gitu. Oke, gemercik air. Betul, ya. gemercik Keren banget air. tuh. Oke, terus ini alat buat mukul-mukulnya ya? Ya, Oke. jadi si singing bowl itu bisa dipukul dengan gong stick dan juga bisa dipukul atau dirabing dengan mallet namanya. Oh, itu namanya mallet ya. Dari kayu juga ya ini? Ya, ini dari kayu dan ini dari fake leather. Oke. Kulit. Oke. Ini beda alat pukulnya, berarti beda frekuensi yang dihasilkan atau getarannya atau apanya nih? Kok bisa beda-beda gitu? Ya, jadi kalau kita pukul pakai mallet, suaranya dia akan lebih keras. Tapi ini apa namanya? Kita juga bisa rubbing pakai mallet. Pakai gimana, boleh kalau dibunyiin deh? Kalau rubbing kita kayak gini. Kalau kita rubbing suaranya akan halus sekali. Kedengeran ya? Kedengeran. Oke. Halus ya. Oke. Suaranya panjang. Nah, kalau kita strike. Oke. Bener ya, berasa di Tibet ya, kayak deng, langsung para biksu lewat gitu. Yang ada di kepalaku loh, yang ada di kepalaku. Iya, betul. Kadang orang mengimajinasikan itu karena kan memang juga biasa dipakai sama para biksu. Nah, beda lagi kalau kita pakai gong stick. Suaranya dia cenderung lebih rendah dan biasanya gong stick ini kita pakai kalau memberikan terapi di tubuh. Iya beda ya, alat pukulnya beda, bunyi yang dihasilkan juga berbeda ya. Jadi getaran dan vibrasinya lebih kuat kalau kita pakai gong stick. Oke. Tuh. Nah ini dari tadi beberapa bunyi yang sudah diperagakan ya sama Mbak Ingrid gitu. Ini kan judul kita di Selaras kali ini nih di podcast Ansor malam hari ini. Kita kan bicara bunyi-bunyi itu bisa menyembuhkan. Itu sebelah mananya sih kok hanya dengan mendengarkan kok bisa sampai sembuh kayak gitu tuh, nyembuhin apa aja atau kayak gimana? Karena saya beberapa kali ikut sesi nih singing bowl ya ngantuk gitu karena salah satu permasalahan saya adalah sulit tidur kayak gitu. Nah sedahsyat itukah gitu, dan itu cara kerjanya tuh kayak gimana sih? Aku juga gak pengen paham nih ya. Mungkin sahabat-sahabat Ansor juga di sini pengen tahu ya gitu ya. Silakan gimana Mbak Ingrid? Oke, jadi kita akan mengulik the magic of sound gitu ya. Utamanya singing bowl. Nah, singing bowl ini kan
punya frekuensi dan getaran. Oke. Yang mana dari frekuensi dan getaran itu dia akan menembus kulit. Nah, di balik lapisan kulit ini kita kan punya banyak sekali organ. Betul. Ada fascia, ada jaringan, kemudian ada organ-organ yang lain, otot, tulang. Terus kemudian jangan lupa bahwa tubuh kita ini 70% berisi cairan. Oke, iya benar-benar. Jadi getaran dan vibrasi dari singing bowl ini akan membantu kita menggetarkan apa yang ada di dalam tubuh. Bahkan sel-sel terkecil dalam tubuh kita itu juga akan merasakan getaran dari si singing bowl ini. Makanya kenapa si singing bowl ini bisa menyembuhkan sel-sel terkecil kita ketika mendengarkan suara atau vibrasi singing bowl ini, even kita tidur atau bahkan kita nggak sadar atau bahkan kita tidak percaya sekalipun dengan singing bowl, itu akan bekerja. Oke, berarti maksudnya dalam keadaan sadar, artinya sadar kan, oke gue ikut healing singing bowl, berarti dalam keadaan sadar itu pasti bekerja ya, ada efek. Bahkan yang tidak sadar pun bisa, sangat bisa. Misalnya dia cuma denger orang lagi latihan atau apa, itu bisa pengaruh ya. Betul. Sedahsyat itu. Dan tadi dikatakan sama Mbak Ingrid kan 70% dalam tubuh kita ini seperti kita tahu adalah cairan. Berarti itu menyasar dari mulai kita kan taunya kulit nih. Di bawah kulit kan tadi ada otot, kemudian ada jaringan-jaringan dan ada sel. Itu sampai menembus seperti itu ya. Yeps, makanya kenapa orang-orang dengan ketika diberikan singing bowl itu dia akan merasa rileks, tenang, otot juga menjadi lebih lemas karena getaran dan vibrasinya tadi dia menembus sampai dalam tubuh dan dia akan membantu kita untuk membuka blockage atau sumbatan-sumbatan yang asalnya dari trauma, emosi, ini menarik kelelahan ini fisik. Ini menarik ya. Kadang-kadang kan orang, gue sehat kok gitu. Bahkan kadang kita nggak ngerasa kalau nggak ada bagian tubuh kita yang sakit kan kita tidak merasa sakit ya. Betul. Dan seringkali sakit dalam tanda kutip secara traumatik yang disimpan sama tubuh kita itu kita abaikan. Sebenarnya bukan diabaikan, karena kita nggak tahu gitu kan. Yang ada bawaannya tuh emosi, marah. Apakah singing bowl juga berfungsi untuk tadi kan bilang mengeluarkan trauma emosional kayak gitu ya. Berarti kalau memang misalnya penyembuhan lewat bunyi-bunyi ini bisa gitu menghilangkan si trauma-trauma dalam tubuh kita. Karena kan seperti pembahasan kita selaras yang satu kemarin ya, bahwa tubuh kita itu menyimpan trauma. Sinyal paling jujur ya sebenarnya tubuh tuh ya, sinyal paling jujur. Karena kita ngerasa nggak sakit karena tidak ada yang merasa sakit. Bahkan sebenarnya ketika kita tidak merasa sakit, sebenarnya kita sedang sakit itu ya. Karena kita selalu terjebak bahwa sehat itu tidak ada yang dirasa dalam kesakitan di dalam tubuh. Padahal sebetulnya kan kayak kita emosi, kita nggak stabil, sering kayak aku lah misalnya kurang tidur, kita ngerasanya kurang tidur ya karena banyak yang dipikirin. Mungkin sebetulnya ada sumbatan-sumbatan. Apakah seperti itu? Sangat mungkin Teh. Dan uniknya adalah tubuh kita itu cerdas banget ya. Jadi setiap bagian pada tubuh kita dia punya frekuensi tertentu kalau menurut ilmu fisika. Nah, singing bowl itu juga punya frekuensi tertentu yang selaras dengan cakra-cakra tertentu di dalam tubuh kita. Apa itu cakra? Cakra berkaitan dengan pusat energi. Kalau dalam traditional Chinese medicine bisa juga disebut qi atau qi. Nah, kecenderungannya orang yang qi-nya tersumbat maka dia akan mengalami imbalance. Imbalance bisa banyak, nggak harus selalu sakit fisik, tapi juga bisa manifestasinya emosional, reaksi yang terlalu reaktif, banyak hal. Ini kan kita bicara bunyi-bunyian lagi nih ya. Ini baru satu tentang bunyi-bunyi yang ada dengan media di bawah sini nih ya, di depan kita ini ya. Nah, ini kan berkaitan berarti tadi disebutkan dengan energi ya, atau qi ya, atau qi ya di TCM ya, kita menyebutnya seperti itu. Dan kita kan selama kita bernafas, selama kita hidup nih kita nggak bisa hilang dari namanya energi ya, pasti ya. Dan itu berkaitan dengan pernafasan. Apakah penyumbatan-penyumbatan yang tadi tanpa kita sadari itu juga berpengaruh pada pernafasan kita, sehingga organ tubuh kita juga, yang pasti kan ketika tubuh jujur itu jalan pertamanya adalah pernafasan ya. Karena kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kita tuh nafas ya. Betul banget Teh. Jadi kecenderungannya orang di zaman modern dengan teknologi yang super canggih, kita segala sesuatunya harus serba cepat, itu kan
menuntut diri untuk ya multitasking begitu ya. Tapi bukan berarti multitasking ini nggak boleh. Hanya saja kecenderungannya orang yang multitasking itu biasanya cenderung reaktif. Orang yang reaktif seringkali nafasnya pendek. Kalau nafas kita udah pendek, otomatis sistem saraf yang lebih banyak aktif itu saraf simpatik. Kita tuh ada di mode survival mode. Jadi respon kita tuh kecenderungannya fight, flight, or freeze gitu. Kita jarang masuk di mode rest and digest, sehingga ketika kita tidur setelahnya justru badan merasa lebih capek atau bahkan bener. abis tidur tuh kayak makin gak enak gitu. Iya, ini pasti permasalahan ini ya sahabat-sahabat podcast Ansor juga pasti pernah merasakan ya, pengen tidur tuh pengen istirahat, bangun tidur malah pegel-pegel, disalahin lah bantal. Betul, atau mau tidur malah overthinking. Overthinking, betul-betul. Karena sepengetahuan saya juga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan sebelum tidur itu akan mempengaruhi kualitas tidur kita, kan kayak gitu ya. Betul dan banget. ini bicara energi kan sesuatu yang gaib ya, sesuatu yang tidak terlihat tapi itu terasa dan efeknya benar-benar luar biasa dan nyata. Energinya tidak kelihatan tapi si efeknya ini akan sangat kelihatan. Nah, balik lagi nih, bunyi bisa menyembuhkan. Coba bisa cerita nih kasus-kasus menyembuhkan. Ini kan kadang kalau kita ngomongin menyembuhkan, ini cenderung adalah kita bicara tentang orang yang sakit gitu kan. Baik sakit fisik maupun sakit mental. Boleh dong cerita Mbak Ingrid nih pernah menangani katakanlah teman-teman kita yang konsultasi tentang kesehatannya itu kayak gimana sih? Oke, jadi belum lama ada salah satu klien yang datang dengan, ini unik ya, dia tidak percaya tapi penasaran sekali dengan efek singing bowl. Akhirnya saya bilang bahwa oke, sebelum terapi siapkan diri Anda, kita tidak perlu set expectation apapun, cukup terima, sadari dan amati saja apapun yang nanti mengalir saat sesi begitu. Dan ajaibnya dia yang workaholic ternyata bisa tertidur pulas bahkan sampai ngorok. FYI ini laki-laki ya. Oh gitu, itu dalam waktu berapa lama itu? Maksudnya berapa detik setelah mendengarkan singing bowl atau berapa lama? Tertidurnya? Tertidurnya? Sampai 10 menit memang. Jadi 10 menit pertama gelisah, badannya gelisah. Jadi kakinya itu bergerak-gerak tapi bukan bergerak-gerak sendiri. Dia memang kayak mencari keseimbangan kayak ini apa sih? Jadi ada proses kayak menolak pada awalnya di dirinya. Pokoknya dia defense banget betul, ya gitu betul. ya. Gue gak percaya nih. Terus ngapain gue tiba-tiba ikut alur nih gitu. Oke. Dia mulai berdamai dengan keadaan ya. Betul. Sampai akhirnya dia ngorok dan sangat sulit untuk dibangunin. Ya udah saya biarkan begitu ya. Saya ingin dia menjawab sendiri apa yang tadi dipertanyakan di awal sebelum masuk ke sesi. Dan akhirnya dia bilang bahwa oh ternyata singing bowl juga bisa ngefek ya ke orang-orang yang skeptis. That's it. Oke, berarti itu apakah ruang bawah sadarnya dia yang kemudian dia kan dengan kaki gerak-gerak di awal tuh berarti dia kan ada defense, ada penolakan. Betul. Gitu ya. Tiba-tiba dia merasa nyaman karena mungkin bukan dirinya, mungkin yang di dalam dirinya gitu, organnya atau apanya. Apakah bekerjanya seperti itu ya? Iya betul banget ya. Jadi sebenarnya tadi ya aku bilang bahwa tubuh kita sangat cerdas dan setiap bagian tubuh kita ini kan punya frekuensinya sendiri. Jadi ketika tubuh kita mendengarkan suara-suara yang menenangkan, bukan hanya singing bowl ya, kayak suara angin yang menggerakkan pohon di hutan, suara ombak, flute, suling, itu bisa membantu kita untuk kembali ke resonansi tubuh yang alami. Nah, kebanyakan orang menganggap singing bowl itu hanya tentang relaksasi aja. Ya. Alat untuk salah satu alat bunyi untuk meditasi. Betul, kan seperti itu ya. Betul. Most people think singing bowl just about relaxation, tapi sebenarnya lebih daripada itu karena ada secret power di baliknya. Apa itu? Singing bowl dia bisa membantu untuk mengubah medan energetik dari tubuh kita. Medan elektromagnetik. Jadi tubuh kita tuh kan keren banget sih. Tuhan merancang sistem tubuh kita tuh keren banget. Bukan hanya sekedar proses biokimia, tapi juga biomekanik, bioenergik. Sehingga ketika kita mendengarkan singing bowl ini, sadar ataupun tanpa sadar, proses elektromagnetik dalam tubuh kita itu berubah. Tapi gak hanya itu, dia juga membantu kita untuk mengatur ulang sistem limbik, pusat emosi di otak kita. Jadi
sistem limbik dalam otak kita itu kan bagian yang mengatur emosi, ingatan, memori, juga reaksi kita terhadap stres. Ada beberapa bagian, ada amigdala yang mengatur rasa takut atau trauma, terus ada juga hipokampus yang mengatur ingatan dan juga proses pembelajaran emosional, dan ada hipotalamus, dia membantu untuk menghubungkan antara sistem saraf dan sistem hormon. Nah, kecenderungannya Teh, kenapa banyak orang yang stres, baik tubuhnya maupun pikirannya, tidur nggak tenang, bangun tidur rasanya capek. Biasanya mereka ada di dalam kondisi survival mode dan sistem saraf simpatiknya aktif, amigdalanya cenderung aktif juga, sehingga orang biasanya dengan trauma tertentu dan emosi yang belum selesai itu akan ada bagian tubuhnya merasa ada dalam kondisi yang berbahaya, even tidak ada ancaman nyata yang terjadi. Oke, berarti itu tanpa disadari ya. Betul. Pokoknya merasa berarti tidak nyaman lah ya, bahasa globalnya gitu. Padahal kan ibaratnya secara pangan papan terpenuhi ya. Betul. Gitu ya. Aku pernah sih dapat beberapa kasus kayak gitu. Mungkin ini salah satu jawabannya, mungkin nanti bisa disarankan dengan singing bowl ya. Karena biasanya mereka bilang, aku sebenarnya hidupku tuh dibilang enak gitu kan. Kayak misalnya, gaji gue udah 2 digit gitu kan. Semuanya juga apa yang diinginkan orang-orang atau standar hidup nyaman tuh sudah dapat. Tapi kok aku merasa hampa, ada yang salah gak sih dengan diri aku? Nah kadang kan kita hanya menstimulus di daerah pikiran. Betul. Kita kadang luput dengan bahwa ada indera-indera kita, ada organ tubuh kita yang lain. Bahkan kita tuh jarang ya ngomongin tentang otot, tentang kayak gitu. Taunya kalau otot fitness, kita membentuk otot gitu kan. Padahal kalau bisa diajakin ngobrol dengan bunyi-bunyian itu kan, si otot mau nggak sih dibentuk-bentuk kayak gitu kan? Sebenarnya itu bagus juga. Cuma mungkin di sini adalah bicara tentang frekuensi energi tadi yang akhirnya mempengaruhi kestabilan baik emosional, pikiran, dan ya ini sahabat podcast Ansor ya, menurutku juga pasti banyak pertanyaan nih teman-teman kan kayak gitu. Sesederhana ginilah kalau saya nih ya, kan selama mengenal Mbak Ingrid akhirnya saya mengenal lebih banyak tentang singing bowl gitu ya. Karena sejauh ini bagi saya atau teman-teman lah ya, berpikirnya ketika kita suntuk, jenuh, sebetulnya salah satu yang bisa kita lakukan paling termudah adalah dengerin musik gitu kan. Walaupun musiknya adalah dengan skena dan genre kita masing-masing ya gitu ya. Nah ini juga kan berarti pengaruh bunyi itu luar biasa ya, bahwa bisa menenangkan, apalagi dengan syair-syairnya yang relate dengan keadaan kita pada hari itu. Pasti kan kita merasa terwakili gitu kan. Sehingga bisa memicu emosional dan lain-lain. Itu kan kalau dengerin lagu, dengerin musik udah tentu dengan frekuensi, dengan gelombang dan nada-nada tertentu ya. Seperti yang kita tahu lah di 432, yang kayak gitu 174, suara laut dalam kayak gitu. Makanya kan salah satunya kenapa sih kalau di bidang aku ya, kayak ekologi healing gitu kan, ya yang seperti bahasan kita kemarin, diajak lari ke laut dulu, mereka mendengerin deburan ombak, dan ternyata bunyi-bunyian yang dibawa nih propertinya hari ini, ternyata itu bisa menyusur lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar mendapatkan relaksasi ternyata ya. Dan ini luar biasa sekali kalau menurut aku ya. Mungkin sahabat-sahabat di sana juga podcast Ansor juga setuju ya dengan bahwa kita baru tersadarkan bahwa kita lagi-lagi kita abai dengan yang namanya frekuensi dalam tubuh kita, energi dalam tubuh kita. Nah tadi dari kasus-kasus yang tadi itu, ketika dia menolak lah, apa sih kayak gimana gitu, dan ternyata ini bisa membuat dia sampai tertidur, sampai ngorok pula kayak gitu. Terus akhirnya dipercaya ya, karena dia udah ngerasain ya. Ya akhirnya dia book session selanjutnya. Oke. Nah terus kalau yang kayak gini nih, ini fungsinya sama nggak? Kalau aku tahunya ini kan yang happening banget Mbak Rara itu kan, ya berarti kan ada satu frekuensi yang cara kerjanya seperti apa untuk meredakan hujan nih ya, bukan hanya soal tubuh ya berarti. Nah kalau yang lain-lain ini nih harus disatukan dengan singing bowl atau seperti apa Mbak? Ya jadi sebenarnya harmoni musik itu kan akan membantu kita masuk ke deep relaxation. Ya. Namanya juga harmoni ya, suaranya tentu bukan hanya dari satu instrumen. Dan tentu mereka juga punya fungsinya masing-masing. Jadi Koshi chimes ini biasanya kita pakai setelah fase singing bowl. Gitu. Jadi ada efek yang
jauh lebih menenangkan, seperti suara-suara ketika bayi ada di dalam perut. Oke, berarti itu harmoni yang dimaksud tadi, harmoni yang sangat kita kenal selagi kita ada di dalam perut ibu ya, rahim ibu kita ya. Karena ritmis ya, bunyinya tuh seperti tetesan air kan ya. Ya kalau di bidang aku di healing ekologi itu kan kenapa harus mendengarkan air dari pancuran, dari air terjun, karena bunyi ritmisnya itu sama seperti detak jantung ternyata, dan detak jantung ini adalah bunyi ritmis yang pertama kita dengar ketika kita dalam perut ibu. Apakah seperti itu cara kerjanya? Betul banget Teh, memang tadi tubuh kita itu punya frekuensi dan resonansinya sendiri-sendiri. Makanya sebenarnya alat-alat ini itu hanyalah media untuk membantu kita. Menstimulus mungkin seperti itu. Betul. Kalau kita memang bisa ke laut, kita bisa ke hutan, ya tentunya itu juga akan works ya pada diri kita. Tapi kan dengan waktu supaya bisa lebih efisien ya kan. Kita sekarang kayaknya nggak lucu juga tiba-tiba di air terjun kita tidur gitu kan. Betul banget. Nah, betul. Makanya kenapa orang-orang ketika diterapi dengan singing bowl atau mendapatkan sesi sound healing itu punya reaksi yang berbeda-beda Teh. Ada yang tubuhnya bergetar tanpa disengaja, ada yang justru teriak-teriak, nangis-nangis. Sampai segitunya? Betul. Dan itu tidak bisa disetting. Kita sebagai terapis atau fasilitator tidak bisa nge-set up bahwa nanti kamu harus nangis ya, atau kita menggunakan kata-kata yang membuat dia pada akhirnya menangis. Tidak. Kayak kalau kita kalau di sekolah-sekolah di kampus gitu renungan gitu ya. Renungan bayangkan ibu kita. Oke, berarti ini lebih kepada benar-benar ke soul ya, benar-benar dari indera kita yang namanya pendengar nih, pendengaran ya, indera kuping, kemudian direspon oleh apa? Pertama yang merespon otak atau langsung ke tubuh nih kalau kayak gini? Jadi bukan hanya pendengaran. Oke. Suara ternyata si singing bowl ini tidak hanya bekerja pada indera pendengaran. Tapi lebih daripada itu, karena tadi ya tubuh kita berisi air 70%, semuanya merespon. Even dalam anggota-anggota tubuh yang sebenarnya tidak kita sadari ternyata sumbatannya ada di situ. Ya karena kan nggak kelihatan ya dalam tubuh kita ya nyumbatnya di mana. Kalau mata kita sakit mata, belek kelihatan di mata, pilek kelihatan di hidung, sumbatannya kan, aduh hidungku tersumbat karena benar-benar terasa kan. Maksudnya ada lendir ketika pilek gitu. Nah berarti ini bekerja sampai ke kadang kita sendiri nggak tahu kan di dalam tubuh kita ini sumbatannya ada di mana gitu. Betul banget Teh. Pikiran itu kan nggak bisa kita lihat ya, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita raba gitu. Yang muncul itu hanya sensasi dari pikiran itu sendiri atau sensasi dari perasaan yang muncul. Kalau udah dicampur dengan emosi, overthinking dan lain-lain. Itu sebab overthinking salah satunya itu juga berarti ya. Nah makanya karena sensasi pikiran atau perasaan itu tidak bisa kita indrawi, yang kelihatan itu kan behave-nya Teh, behavior-nya, perilakunya. That's why singing bowl ini menyentuh sisi terdalam yang memang tidak bisa disentuh melalui hal-hal yang lain, kayak contoh konseling. Sometimes ketika orang konseling itu bisa dikatakan orang masih punya defense, masih punya tameng, dia nggak mau. Kan tidak semua keresahan itu bisa diceritakan gitu. Atau pengen nyerita tapi kata-kata tuh nggak ada gitu. Entah ada value tertentu atau dia punya belief system bahwa ini kayaknya aib deh, nggak perlu gua kasih tahu ke konselor meskipun dia konselor gitu. Tapi si singing bowl ini tadi even kita nggak cerita apa-apa, dia akan bekerja. Tapi yang mesti digarisbawahi, singing bowl ini adalah terapi komplementari. Jadi kita tidak bisa menggantikan dokter atau obat gitu. Jadi kita juga tidak boleh melebih-lebihkan efek dari ini ketika memang butuh penanganan medis. Ya kita sarankan bahwa silahkan untuk ke dokter terlebih dahulu agar tahu, karena singing bowl tidak bisa mendetek penyakit apa. Tetap kita harus ada diagnosa kan ya, bahwa misalnya justru kan setidaknya nih para terapis kayak Mbak Ingrid nih ketika tahu aku misalnya punya vertigo gitu kan. Walaupun nanti misalnya pas ketika ngikutin singing bowl ini bukan vertigonya yang muncul, misalnya malah misalnya perutnya lah, apanya dengan gerakan. Tadi juga agak excited ya, ada yang nangis, ada yang teriak, ada yang sampai kejang-kejang gitu, ada gak sih? Ada. Jadi kemarin waktu sesi corporate ada salah satu klien yang ternyata dia punya gangguan saraf. Nah ada do and don'ts yang sebenarnya perlu diperhatikan nih ketika sesi sound healing.
Jadi sebenarnya orang bergerak pada saat sesi itu biasa ya, tapi ternyata geraknya konstan dari awal sampai akhir. Dan akhirnya di akhir sesi baru dia cerita kalau dia pernah punya gangguan saraf. Oh, ya itu kan berarti kan perlu sekali diagnosa juga, setidaknya kita lebih tahu, lebih enak ya penanganannya, walaupun nanti di awal sebenarnya kita perlu untuk menanyakan dan memastikan apakah klien dalam kondisi-kondisi tertentu, kayak contoh singing bowl tidak boleh ditempelkan pada anggota tubuh untuk orang-orang yang dia pakai pacemaker, pakai ring, implan. Itu ngaruh ya berarti. Betul. Ya. Lalu kemudian orang hamil di trimester pertama itu nggak boleh. Tapi kalau untuk sound healing dengan metode tidak ditempelkan ke tubuh, it's okay banget. Makanya karena itu relaksasi tadi ya. Betul, kita perlu untuk menanyakan dan memastikan itu terlebih dahulu, Teh. Iya, betul. Berarti ini buat sahabat-sahabat podcast ya, bukan berarti ini adalah salah satu pilihan yang harus ketika kamu sakit, tapi ini adalah stimulus untuk bahasanya mengobati yang tidak kelihatan oleh mata ya, karena kita berhubungan dengan energi yang menghasilkan gerak, kemudian adalah gelombang-gelombang yang menghasilkan frekuensi. Oke, sahabat podcast Ansor, ini masih menarik ya, dan masih ada sesi-sesi selaras berikutnya yang masih ada hubungannya dari selaras 1 sampai selaras berapa kita? Selaras 6 ya. Selaras 6 itu akan terus berhubungan tentang bagaimana sih uniknya tubuh kita. Tuhan sudah menciptakan manusia dengan keunikannya masing-masing dan juga dengan problematikanya masing-masing. Jadi sesi selaras ini adalah kita berbagi rasa, berbagi informasi tentang bagaimana kita menyeimbangkan tubuh kita, menyeimbangkan pikiran kita, dan juga menyeimbangkan emosi kita ya, body, mind, and soul. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih. Jadi kalau memang misalnya teman-teman sahabat podcast Ansor nih ada yang tertarik ingin tahu lebih banyak, kayaknya boleh gak sih ngobrol-ngobrol offline atau kayak gimana gitu? Boleh banget. Boleh banget. Oke, nanti pokoknya tim podcast Ansor nih ya bertanggung jawab nih ya kalau ternyata banyak teman-teman yang pada pengen tanya-tanya lebih jauh, tapi insya Allah Mbak Ingrid terus kita berdua masih sangat senang sekali membagikan informasi ini. Baiklah, ini sayang sekali banyak banget yang pengen aku tanyain sebetulnya, dan mungkin sahabat Ansor yang lagi dengerin podcast ini juga pengen banget dengar lebih jauh lagi. Tapi sayang sekali kita harus mengakhiri sesi selaras 2. Apakah bunyi bisa memulihkan? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Baik, selamat malam. Saya Lely May. Saya Ingrid Putri Diandini. Mengucapkan terima kasih atas perhatian kawan-kawan sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.